Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Apa kabar ibu-ibu sekalian? Alhamdulillah. Sehat. Baik. Syukur kita sampaikan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang memperkenankan pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan yang kondisinya belum maksimal seperti yang kita alami bisa menjadi lebih baik pada kesempatan berikutnya. Ya, kita doakan teman-teman kita yang berhalangan untuk bergabung pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan pada kesempatan selanjutnya bisa bersama-sama lagi untuk belajar bersama, berbagi, ya, meningkatkan kompetensi kita, kemampuan kita membaca teks-teks bahasa Arab. Selanjutnya doa keberkahan dan rahmat tidak lupa kita sampaikan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dengan penuh kesabaran telah membimbing umat manusia untuk menapaki jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahagia rasanya hari ini bisa kembali ibu-ibu sekalian. Ada Bu Penny, ada Bu Sri Rosmawati, ada Bu Haryanti, ada Bu Supeni, ada Bu Nuri Auliati yang sudah menampakkan diri. Tersisa ada Bu Suryana, seorang diri yang masih bersembunyi di balik lisan esnya. Bila waktu beliau bisa lebih percaya diri, lebih bisa bersosialisasi dan menghadirkan dirinya di Zoom kita. Baik ibu-ibu sekalian, hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita dan jika kita runtut dari pelajaran kita sebelumnya, ini pelajaran kita akan berisi kaidah pertama dari buku jilid keduanya. Mari untuk itu kita awali kajian kita pada hari ini dengan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selain untuk niat kita mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan kelancaran pelajaran kita niatkan juga semoga berkahnya bisa dirasakan oleh diri kita supaya makin lebih sehat dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Ibu sekalian, ini dia kaidah yang bisa disimpulkan dari pelajaran pertama yang ada pada buku Al-Arabiyah bin Namadzij, itu pelajaran yang ke-14 kalau kita urutkan dari buku yang pertama. Nah, kemarin kita sudah bicara di pelajaran 13 kita berkenalan dengan satu jenis kata yang menunjukkan perbuatan yang kita kenali lebih lanjut sebagai fi'il. Ya, pada pelajaran 13 posisi fi'il itu terletak setelah pokok kalimat. Nah, di sini kita menemukan bahwa fi'ilnya berada pada awal kalimat. Itu ya yang merupakan hal baru. Sehingga dari pelajaran-pelajaran yang sudah kita diskusikan sebelumnya, kita sudah pelajari sebelumnya, ini beberapa kesimpulan. Ini beberapa kesimpulan yang bisa kita kemukakan terkait dengan pelajaran-pelajaran tersebut. Perhatikan ibu-ibu sekalian, dari judulnya dulu ya. Judulnya Namadzij ini khas sekali, judulnya menggunakan
kalimat yang di dalam kalimat tersebut tercermin kaidah yang ingin didalami. Apa judul pelajarannya? Nama. Qawaidah. Judul pelajarannya apa, ibu-ibu sekalian? An-Namazij. Judul An-Namazij. pelajaran kita adalah Al-Arabiyah. Al-Waladu Al-Qur'an. Yaqra'ul waladul Qur'ana. Ya, begitu ya. Itu ya. Dulu judul paling sederhana dulu. Hadza waladun. Ya. Hadza waladun. Nah, ini perhatikan ya. Kita amati di sini. Kita amati di sini. Ada pertama, yaqra'u ini dalam bahasa Arab diistilahkan dengan fi'lun. Ya, fi'lun ini berposisi sebagai predikat. Ya, fi'lun ini kalau dalam bahasa Indonesia dia punya beberapa aspek yang sama dengan kata kerja. Ya, dia punya beberapa aspek yang sama dengan kata kerja. Tapi tetap kita beri nama dia fi'lun. Lalu setelahnya ini kan predikat itu pasangannya subjek. Ya, predikat pasangannya subjek. Ya, kalau sudah ada predikatnya, subjeknya mana? Ini dia. Ya, kalau pada pelajaran 13, subjeknya itu ada di awal kalimat. Ya, subjek yang di awal kalimat itu ada yang masih ingat diistilahkan dengan apa dalam bahasa Arab? Mubtada. Mubtada. Nah, sedangkan ini subjeknya ini tidak berada di awal kalimat. Sehingga subjek pada pelajaran ini tidak diberi nama mubtada. Nah, tetapi diberi nama dengan Fa'il. 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 Ya. Jadi kalau kemarin itu mubtada lalu khobar, khobarnya dari fi'il. Kalau sekarang fi'il lalu diikuti oleh subjeknya. Fa'il. Ya, pelaku ya yang melakukan perbuatan ya, karena fi'lun itu ada kata yang menunjukkan perbuatan, yang melakukannya diistilahkan dengan fa'ilun. Lalu kalimat ini dilengkapi dengan keterangan tambahan, keterangan yang menjelaskan objek. Dalam bahasa Arab, ini juga pada pelajaran sebelumnya juga sudah kita temukan ini objek ini. Bisa saja seperti pada pelajaran yang 13, ada mubtada diikuti oleh khobar yang berupa fi'il, lalu diikuti oleh maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Ya, kalau sini nih yang bahannya di sini. Kalau kemarin itu al-waladu yaqra'u. Nah, begitu kan posisinya al-waladu yaqra'ul Qur'an. Ini posisinya pada pelajaran kita yang sebelumnya. Al-waladu, ini aja yang bergeser ya, yang lain. Al-waladu yaqra'u Al-Qur'an. Itu dia posisinya. Al-waladu pada pelajaran sebelumnya subjek. Di sini al-waladu juga tetap dalam bahasa Indonesia sama-sama disebut sebagai subjek. Tapi kalau bahasa Arab lebih ini ya, lebih dia punya variasi lebih banyak. Kalau dalam bahasa Indonesia itu subjek itu di awal terus. Kalau bahasa Arab bisa saja subjeknya tidak di awal. Nah, kemarin disilakan mubtada, di sini silakan dengan fa'il. Lalu kemarin yaqra'unya pada susunan sebelumnya diistilahkan sebagai khobar karena dia telah setelah mubtada. Kalau di sini istilahnya tetap sebagai fi'il. Maka komposisi kalimat ini kemudian ada fi'il, ada fa'il, dan ada maf'ulun bih. Ya, ada yang belum terpahami dari pola kalimat yang baru ini, ibu-ibu sekalian? Sudah, Pak Guru.
Nah, kita lanjutkan. Apa penjelasannya lebih lanjut? Pola kalimat apa? Coba ikut serta baca. Pola kalimat dalam pelajaran ini terdiri dari fiil atau kata kerja sebagai predikat. Fa'il, maf'ul bih, objek. Sedangkan Iya. kalimat semacam ini dinamakan jumlah fiil. Kalimat yang dimulai dengan Kaidah yang kedua. Dengan demikian jumlah dalam bahasa Arab adalah Dengan membandingkan antara pola kalimat di pelajaran 13 dengan pelajaran ke-14 ini, maka dalam bahasa Arab dikenal ada dua pola kalimat. Ya, masih ingat ya, kalau kalimat itu dalam bahasa Arab diistilahkan dengan jumlah. Istilahkan dengan jumlah. Nih. Maka ada istilah kemudian yang pelajaran 13 itu jumlah ismiyah. Ya, jumlah ismiyah. Ya, secara sederhana, jumlah ismiyah terdiri dari mubtada dan khobar. Mubtada dan Khobar. Sementara pola kalimat terbaru kita itu diberi nama jumlah fi'liyah. Ya, yaitu kalimat yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Jadi dalam bahasa Arab itu berbeda ketika yang ada dalam pikiran orang yang berbicara itu adalah perbuatan. Ya, perbuatannya dulu gitu. Ya, perbuatannya yang paling ada atau yang dalam pikirannya adalah bukan perbuatan gitu. Kalau yang menjadi pokok pikirannya itu adalah perbuatan, maka nanti ini akan menggunakan pola jumlah fi'liyah. Tetapi gitu, ketika yang menjadi pokok menjadi pokok pikiran kita itu adalah pokok pikiran itu adalah yang bukan perbuatan, ini dalam bentuk ini adalah isim, maka nanti akan menjadi jumlah ismiyah. Bagaimana cara memahaminya? Kan kita bisa nih misalnya pada suatu masa kita pulang rumah, bayangkanlah begitu. Kita pulang rumah. Lalu begitu kita sampai di depan gerbang kita misalnya, kita mendengar ada suara bacaan Al-Qur'an. Gitu ya. Kita mendengar suara bacaan Al-Qur'an. Itu. Kita tidak mengenal suara siapa itu. Ya. Kita tidak mengenal, tapi kita mengetahui ada suara orang membaca Al-Qur'an. Pada konteks itu, yang menjadi fokus perhatian kita adalah perbuatan membacanya atau orang yang membaca. Yang sudah menjadi pengetahuan awal yang kita miliki. Oh, itu. Buatannya. Baca itu. Apakah Orangnya. perbuatan atau siapa yang mengerjakannya? Buatan Siapa yang mengerjakan? Yang membaca. Kalau siapa yang mengerjakannya kita tidak tahu. Iya, nggak tahu. Berarti dia tidak menjadi mendengarkan pada saat itu. Mendengarkan Kita perbuatannya. bisa tahu orang kan gitu. Kita tidak bisa mengetahui orang siapa gitu. Ya, siapa itu. Perbuatannya. Nah, misalnya kemudian kita mengatakan ada yang baca Al-Qur'an, kita mengatakan yaqra'u. Nah, begitu kita kemudian sudah berkata yaqra'u, belakang, oh ternyata Ahmad yang membaca Al-Qur'an, maka kita mengatakan yaqra'u Ahmad Al-Qur'an. Nah, itu tuh. Tapi pada suatu masa itu kita lihat ada seseorang sedang duduk. Kita akrab, kita kenal dengan baik orang itu. Siapa dia? Wah, dari itu kalau yang
yang gaya rambutnya begitu, postur tubuhnya begitu, berarti si Ahmad ya. Tapi kita lihat itu si Ahmad itu sedang apa dia gitu. Karena kan masih belum jelas bagi kita gitu. Bagi kita kenal itu Ahmad, tapi belum jelas bagi kita apa yang dia lakukan. Begitu kita dekati dia, ternyata si Ahmadnya sedang membaca Al-Quran. Maka gitu, dalam konteks yang kedua ini, kita lebih cocok menggambarkannya dengan mengatakan Ahmad yaqra'u Al-Quran. Al-Quran. Itu. Kalau yang pertama tadi, yaqra'u Ahmad Al-Quran. Al-Quran. Sehingga kalau dalam bahasa Indonesia, misalnya kan ada pertanyaan begini gitu. Ya, si Ahmad sedang membaca, si Ahmad sedang apa? Gitu ya. Lalu pertanyaan, siapa yang baca? Misalnya bisa terbayang ininya. Ada Iya. dua pertanyaan. Iya, Pak Guru. Bu Ros sedang apa? Nah, dengan pertanyaan, siapa yang sedang belajar? Gitu. Iya. Nah, jadi kan itu. Siapa itu? Siapa yang sedang belajar? Dan si Bu Ros sedang ngapain atau sedang melakukan apa? Itu dia kaidah yang kedua, ya. Kaidah yang kedua. Dengan demikian ibu-ibu, ya. Dengan demikian ibu-ibu sekalian, ketika menggunakan jumlah ismiyah dengan jumlah fi'liyah, bukan sekedar gonta-ganti pasangan, mana yang di depan, mana yang di belakang, bukan itu. Itu ya, bukan itu. Tapi ini bicara soal ketika kita mau membicarakan tentang karya, tentang apa yang dilakukannya, gitu ya, bukti-bukti atau katakanlah bahwa karya nyata seseorang, pakai itu fi'liyah. Tapi kalau kita sedang mau berbicara tentang siapa orang itu, gitu, tentang siapa orangnya, nah, maka kita pakai ismiyah. Ya, kita pakai ismi. Baik, itu yang kedua. Nah, sekarang ibu-ibu sekalian, ketiga, ini semacam rangkuman, ya, semacam rangkuman berkaitan dengan bagaimana cara membaca kata-kata dalam bahasa Arab sesuai dengan posisinya. Maka kita lihat ya. Nomor 3. Yang pertama, apa katanya? Al-mubtada marfu. Marfu'un. Perhatikan ya, sambil perhatikan tulisannya. Ya, itu. Al-mubtada. Lalu hamzah. Al-mubtada marfu'un. Kemudian berikutnya. Al-khobar marfu'un. Ya, tanda utamanya Al-fa'ilu marfu'un. Tanda utamanya dhammah. Al-maf'ul mansubun. Ya, utamanya ada fathah. Al-mudhaf ilaih majrurun. Tanda utamanya kasrah. Kemudian ba'da jarri majrur. Utamanya kasrah. Berarti kita sudah berapa nih punya posisi dan jabatan kata dalam bahasa Arab? Ada 6. Ya, 6. Ada mubtada, ada khobar, ada fa'il, ada maf'ul bih, ada mudhaf ilaih, dan ada harfu jar. Ada 6. Ada 6, ya. Posisinya adalah dari 6 itu ada 3 yang marfu, ada 1 yang mansub, kemudian ada 2 yang majrur. Ada 2 yang majrur. Ya, marfu, mansub, majrur itu bagaimana memahaminya? Itu kondisi, ya. Kondisi atau posisi. Nah, sedangkan dhammah, ada fathah, ada kasrah itu adalah ciri, ya. Itu adalah ciri. Ya, itu adalah cirinya. Seperti halnya manusia kan, bagaimana cirinya kalau dia sedang gembira?
Senyum. Senyum. Nah, senyum misalnya. Anggap senyum itu seperti domah misalnya. Bagaimana cirinya kalau dia sedang marah? Cemberut. Ya, cemberut itu cemberut itu berarti sedang itu fathah. Nah, gitu. Oh. Bagaimana kalau dia sedang takut? Lagi kasroh. Berangkat. Merengket. Nah, merengket. Dianggap itu seperti kasroh. Nah, jadi gitu. Jadi Siapa yang berangkat? jadi ada istilah tadi tuh gembira, kemudian apa tadi Marah. Marah. Takut. itu seperti marfu, mansub, majrur, lalu tadi senyum, kemudian cemberut, kemudian merengkut katanya anggap itu seperti domah, fathah, kasroh. Seperti Domah fathah. cocoknya yang cemberut, Pak Guru. Karena manyun. Mana lah ya itu posisinya. Ya bisa jadi nanti malah orang senyum itu bertanda dua. Kasihan nanti kalau dia senyum itu marah aja itu gitu. Bisa jadi. Dalam kata juga begitu. Nanti akan kita menemukan dia majrur itu tandanya bukan kasroh, tapi malah fathah. Nah, gitu. Bisa jadi nanti kita menemukan kata. Itu dia. Dengan demikian ibu-ibu sekalian, nih 6 ini akan menjadi timbangan kita kalau kita mau membunyikan bunyi terakhir sebuah kata dalam bahasa. Ini kenapa bunyinya u gitu. Ini marfu ini. Marfu karena apa? Ya, dia posisinya gitu ya. Karena dia posisinya sebagai mubtada. Oh, ini marfu ini posisinya ya, posisinya sebagai khobar. Ini mansub, ini sebagai maf'ul bih. Nah, ini baru yang mansub yang kita pelajari ini baru satu ini. Nanti yang lain kita tambah lagi. Yang marfu yang kita pelajari ada 3. Apa tadi? Marfu itu yang 3. Itu yang Tada, khobar, fa'il. Itu kalau dalam bahasa Indonesia subjek predikat lah. Maka kita mengatakan kemudian SPBU, subjek predikat. Predikat itu bisa juga sebagai pelaku ya, pelaku bacaannya u itu maksudnya dia domah penanda marfu. Nah, objek. Nah, ini kan objek dan keterangan ini. Objek itu maf'ul bih, mudhof ilaih itu keterangan bukan sifat. Kemudian ba'da harfil jar itu juga keterangan, ya, keterangan. Itu dibaca ada yang fathah, ada kasroh penanda. Baik, itu dia. Ibu-ibu sekalian, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan dari kaidah yang merupakan kesimpulan. Ini kaidah ini artinya kesimpulan kita. Kesimpulan dari pelajaran-pelajaran yang sudah kita kaji sebelumnya. Silakan ibu-ibu sekalian, kalau ada yang ingin ditanyakan. Pak Guru, Baik. berarti yang di Al-Quran itu kan suka ada yang jumlah ismiyah, yang dia Allah berarti ada mau fokusnya ke perbuatannya apa ke pelakunya gitu ya? Iya. Jadi kita ketika kita membaca jumlah ismiyah dan misalnya anggaplah ini berkaitan dengan Allah gitu ya, berkaitan dengan Allah, berarti itu konteksnya adalah orang-orang yang sudah ya, orang-orang yang sudah punya konsep tentang Tuhan gitu. Konsep tentang Tuhan. Jadi di Allah apa saja dilakukan. Tapi kalau dimulai dengan jumlah fi'liyah gitu ya. Jumlah fi'liyah berarti ya, ingin diperkenalkan ya, diperkenalkan bahwa yang melakukan ini, yang melakukan ini, yang melakukan ini, yang melakukan ini itu adalah Tuhan. Jadi beda ininya punya beda
Kalau bahasa kerennya itu starting ya, karena namanya kan mengawali ya, starting point-nya itu beda, titik tolaknya itu beda antara ismiyah dan fi'liyah. Gitu. Ya, seperti yang tadi Bu Nuri sampaikan ya. Karena itu kalau kita latihan nanti ya biasa gitu lah latihan ini, ubahlah ismiyah menjadi fi'liyah. Ya itu kadang-kadang itu aspek negatifnya latihan semacam itu membuat kita berpikir ya seolah-olah ini mah soal mana yang duluan, mana yang belakangan aja gitu. Ya, soal mana yang duluan, mana yang belakangan aja. Jadi bisa dibolak-balik, bisa diotak-atik gitu. Itu secara struktur ya, secara struktur bisa jadi demikian, hanya mengubah posisi. Tetapi dari segi makna tidak sesederhana itu ketika ada ismiyah dan ada fi'liyah. Ada lagi komentar, pertanyaan, dan sebagainya, ibu-ibu kalian? Nah, baik. Kalau tidak, nah sekarang mari kita praktikkan. Praktikkan yang mana? Yang 6 tadi. Ya, pakai ya, dibiasakan berargumentasi ini. Ya, berargumentasi kalaupun juga, tapi biasakan praktikkan itulah. Ya, pilihannya ada 3 kita. Cara membaca yang kita miliki, ada marfu, ada mansub, dan ada majrur. Ya, ada majrur. Kita akan fokus perhatian sini. Silakan ibu-ibu untuk latihan pertama, latihan membaca perintah soal terlebih dahulu. Ya, siapa yang ingin berlatih membaca perintah soal? Pak Guru. Silakan coba Bu Ros. Bismillahirrahmanirrahim. Do' fil makani al-khali kalimatin munasibatin minal kalimati al-maktubati fil janibi al-aisiri. Iya, oke, bagus. Ya, silakan. Yang lain? Silakan. Silakan Bu. Fil makan ya. Fil makanil khali kalimatan munasibatan minal kalimatil maktubati fil janibil aisiri ya. Iya, oke, bagus. Berikutnya, silakan. Jika sukarelawan sudah berkurang, maka pejabat yang akan datang. Silakan, Bu Ros, siapa yang dipilih yang akan memberi kata sambutan berikutnya? Pejabat atas nama siapa? Ibu Penny. Silakan, Ibu Penny. Bismillahirrahmanirrahim. Do fil makamil kalimatin munasibata min al kalimatil muktawiyata fil janibil ayasaro. Iya, baik. Kita lanjutkan. Berikutnya, siapa lagi? Satu orang lagi paling tidak. Saya coba ya. Silakan, Bu Supirni, silakan.
Do fil makanil kholi kalimatin munasibati minal kalimatil maktubati fil janibil aysiri. Iya, oke, baik. Ibu-ibu sekalian, tentu kita akan mengalami kesulitan untuk membaca sebuah kalimat bahasa Arab dengan cara yang lebih tepat jika kita tidak memahami maknanya. Nah, gitu. Kalau kita tidak memahami maknanya. Nah, coba sekarang rasakan ya, rasakan. Saya anggap bahwa ini walaupun karena menghemat waktu ya, saya anggap bahwa di antara yang membaca tadi ya, di antara yang membaca tadi ada ungkapan yang belum dipahami maknanya. Sekarang coba kita bandingkan kalau kita paham maknanya. Ya, kalau kita paham maknanya. Mari kita lihat ya. Jadi saya tidak akan merambah ke ini ya, ke cara membacanya, tapi pada maknanya. Nanti ibu-ibu yang tadi sudah terlebih dahulu membaca, boleh nanti cerita, oh setelah saya tahu maknanya, ini ada yang berubah nih cara membacanya. Kata yang pertama, apa maknanya, ibu-ibu? Istilah. Letak ya, kata kerja kan. Kata perintah Atau letakkanlah atau istilah. Ya, kata perintah. Ya, baik ya. Ini bisa dimaknai, saya tidak akan mengurus bagaimana cara membacanya, tapi kita lihat dari maknanya nanti ibu-ibu yang memanfaatkan tambahan tadi, supaya itu menjadi kesimpulan ya, supaya menjadi kesimpulan yang harus dipegang terus, bahwa bagaimana bisa kita membaca bahasa Arab dengan cara yang benar, A-I-U-nya, kalau maksudnya kita tidak mengerti. Dan kita ingin kita ingin berpikir dengan cara yang lurus. Bahwa A-I-U itu menjadi persoalan penting, tapi yang lebih penting dari itu kita ngerti. Ya, tadi itu artinya ya, kita ambil saja tadi maknanya adalah apa? Letakkanlah. Oke. Nah, kemudian kata yang kedua ya. Apa maknanya? Maknanya di tempat yang kosong. Ini yang kedua apa maknanya? Di tempat di. Baik, bisa bermakna di ya. Lalu berikutnya ya, tempat makan. Ini apa maknanya? tempat. Lalu ini Yang kosong. Ya, ini titik-titik ya, maknanya adalah titik-titik. Ya, lalu ini berikutnya apa maknanya? Kata ya. Soal baca nanti ibu-ibu yang berlatih sendiri ya, soal ibu-ibu yang berlatih bagaimana membacanya dari segi makna kita. Dari segi makna ingin mengatakan bahwa menjadi persyaratan utama bisa membaca dengan benar itu adalah ngerti maknanya, ngerti artinya. Jangan sampai nanti terbalik ya. Terbalik. Terus berikutnya apa? Munasibah. Soal bacanya ya. Soal baca. Itu yang sesuai Pak Guru. Sesuai. Terus berikutnya? Dari berikutnya? Dari kata-kata kan jamak. Yang tertulis. Kemudian berikutnya? Di sebelah atau di sisi. Atau di samping. Aisyah itu jamak dari itu ya. Di kiri apa? Berikutnya? Di samping. Di sebelah atau di samping? Di samping? sebelah ya. Sebelah. Kemudian yang terakhir? Kiri. Itu kiri ya. Kiri. Ya. Aisyah. Itu ya. Nah, sekarang coba kita ingin dengarkan ya. Coba kita ingin dengarkan sesuai dengan urutan yang tadi saja. Bu Ros
Ada yang berubah nggak cara Ibu membaca setelah mengetahui artinya? Iya Pak Guru, ada. Bagaimana Bu? Apa yang berubah? Yang berubah tadi saya kan kalimatin munasibatin. Jadi kalimatan munasibatan. Oke, bagus. Berikutnya, Bu Nuri ada yang berubah nggak? Atau Enggak. masih seperti tadi? Enggak. Enggak, ada yang berubah. Ya. Kalimatan munasibatan. Berikutnya, berikutnya, Bu Penny, ada yang berubah nggak cara Ibu membacanya? Iya. Kalimatin tadi Pak Guru. Kalimatin jadi kalimatan. Ya, itu saja yang berubah. Itu satu saja yang berubah, Ibu. Munasibata ya Pak Guru ya. Tadi kita mudahkan ya supaya komunikasinya bersambung. Yang berubah berapa, Bu? Setelah Ibu tahu artinya. Yang berubah 1, 2, 3. Banyak Ya. Pak Guru. Ya, baik. Bu Supeni, bagaimana? Ada yang berubah? Cara membaca setelah Ibu mengetahui artinya dengan sebelum mengetahui artinya. Munasibatan ya. Dari Ada yang berubah, ya? munasibati. Ada yang berubah, Munasibatan. ya? Iya. Ya, itu baik. Itu artinya ibu-ibu sekalian, ini kalau kita balik ya, itu sama saja kita berkata bahwa mengetahui arti kata itu menghindari kita dari kesalahan baca. Coba diulangi. Mengetahui Arti kata. Menghindari Bisa kita baca. Menghindari apa Pak Guru tadi? Menghindari Salah kesalahan. membaca. Mengetahui arti kata menghindarkan kita dari salah baca. Nah, maka ini kalau kita jadikan ini sebagai pemahaman dasar, mengapa ada orang yang sudah di tingkat lanjut, sudah di tingkat mahir, tapi kalau baca bahasa Arab kok salah-salah, maka dugaan kita dia nggak ngerti arti yang dia baca. Dia nggak ngerti apa arti yang dia baca. Lah bukankah sudah selama ini dia sudah diajarkan oleh kiai sudah, oleh profesor sudah, oleh doktor, oleh ustadz udah. Ya iya, bukankah mereka orang pintar? Betul, yang pintar mereka. Tapi kan yang bersangkutan cuma dengar saja, tidak mencoba untuk berlatih membaca. Maka berikutnya kita ingin mengatakan, setelah yang pertama tadi kita tahu arti kata, lalu berikutnya kita tahu aturan tata bahasa, yang ketiga praktikkanlah, gitu ya, terapkanlah apa yang sudah diketahui. Baik, ibu-ibu, ini perintahnya sudah jelas ya. Fil makani. Ini tadi ada yang membacanya al-qoli, ada yang bacanya al-qoli, itu berarti seolah-olah huruf terakhirnya lam. Ya, seolah-olah huruf terakhirnya lam. Tapi kalau kita amati karakter tulisan zaman dahulu, kalau ada seperti alif bengkok begini, ya, dan sebelumnya itu bunyi i, maka itu adalah ya. Ya, sekali lagi ibu sekalian, kalau ada alif bengkok seperti ini di tulisan lama, seperti di buku ini, kalau sebelumnya itu bunyi i, maka dia ya. Kalau dia ya, dia bisa dibaca. Fil makani al-khali, gitu ya. Tadi kan kita sudah letakkanlah. Apa yang harus diletakkan? Kata. Berarti dalam pemahaman ilmu kita, kata di sini sebagai apa? Objek. Sebagai objek. Istilah Arabnya apa?
Maf'ul Maf'ul bih. Maf'ul bih. Bagaimana cara membaca maf'ul bih tadi katanya? Fathah. Mansub. Ya, Mansub. maka kita til maka kata kalimat tidak menggunakan alif lam ini masih belum meresap di semua, ini mungkin karena ada kaitannya dengan daya ingat dan tradisi ya. Karena dia tidak pakai alif lam maka bukan a saja tapi menjadi Kalimatan. Kemudian setelah kalimatan tadi apa artinya? Sesuai. Sesuai kalau dalam bahasa Indonesia apa? Sesuai dalam Sifat kan. Kata sifat. Kalau dalam Sifat. bahasa maka kita teringat apa kalau sifat itu? sifat itu Naat man'ut. ikuti man'ut. Ya, kita ingatnya naat. Sifat. Ilmunya kalau naat itu harus Ikutin manut, harus manut. ya manut kata sebelumnya, Iya. gitu ya. Itu karena itu jadi ingat kita ke man'ut naat. Ini namanya man'ut naat. Kalimatan man'ut, kemudian setelahnya sebagai naat sehingga kita bacanya munasibatan. Fil makanil khali kalimatan munasibatan minal kalimati. Nah, kalau ini cocok nih karena ada min ya. Karena ada min jadinya kalimat. Mati. Ya, Itu kemudian berarti berikutnya tadi sempat Bu Beni ini ya dasar betul ya. iya. Kalau ada wau sebelumnya diduga gitu. Betul gitu ya. Minal kalimatil maktubati. Al kalimat alif lam. Al maktubah alif lam. Ini sekali lagi ini man'ut di kalimah munasibah. Kalimatan munasibatan. Al kalimati al maktubati. Ya, fil janibi. Ya, ini kan pakai ilmu naik turun ini. Ja udah naik turun. Fil janibil aisari. Al aisar itu Aisar. al-aiman. Aiman ya sama. Oh ya, polanya Aiman. Aisar lawannya nanti al-aiman. Nah, sehingga nanti kalau dalam bentuk anas ada yusro, ada yumna. Yusro, aisar, yumna, aiman. Yadani, yumna, wa yusro. Al-aiman, al-aisar. Kalau yamin itu jadi jamak nih, guru. Kan ada yang yamin. Yamin itu Bukan ya, beda lagi ya. yamin. Ada yamin. Ngarang. Yamin dikering mie. Oh, yamin. Banyak kecap hitam. Iya. Oke, silakan ibu-ibu kalau ada yang sudah punya ide nomor 1 kira-kira mana yang cocok gitu ya. Oke, selanjutnya dibaca dulu dalam hati masing-masing. Ada berapa nomor? Ada 8 nomor. Ya, ada 10. Ada 10 dengan nomor selanjutnya. Lalu di sebelah kiri ada pilihannya. Nah, nanti secara bergiliran, yang sudah nomor 1 dari sekian orang yang sudah, kita pilih siapa yang akan menjadi perwakilan. Baik, mari coba kita lihat ibu-ibu sekalian mana dari pilihan ada di sebelah kiri yang cocok untuk melengkapi kalimat yang ada di sebelah kanan. Untuk tertibnya kita mulai nomor 1 dari Bu Penny Sriastuti, nomor 2-nya Bu Supeni, nomor 3-nya Bu Haryanti, nomor 4-nya Bu Sri Rosmawati, nomor 5-nya Bu Nuri Auliati, nomor 7 Bu Triana, nomor 8 Bu Suryana.
ya. Yang sisanya nanti kita bahas lagi ya. Silakan Bu Penny, Bu Penny ya, nomor 1. Bismillahirrahmanirrahim. Yang fadu atolibu Al-Qur'ana. Iya, bagus. Apa maknanya, Bu? Mahasiswa menghafal Al-Qur'an. Iya, bagus. Cocok ya. Nomor 2, silakan. Kedua saya ya. Yakhudu al-waladu al-kurrosata. Iya, bagus. Apa maksudnya? Al-waladu, anak itu tidak mengambil buku catatan. Iya, oke, bagus. Nomor 3, silakan. Ya, tarji'u bintu minal mudarasati. Madrasati. SD ya, sekolah SD, SMP, SMA gitu. Kalau main ke tetangga, Bu. Tetangganya SD namanya apa, Bu? SD. Madrasati. Iya. Iya. Coba silakan dibaca lagi. Iya. Tarji'u bintu minal madrasati. Ya, itu tadi bint itu ada alif lamnya ya. Coba dipraktikkan cara membaca alif lamnya. Tarji'ul bintu minal madrasati. Iya, baik. Apa maknanya? Bintu itu apa? Perempuan kembali dari sekolah. Iya, bagus. Berikutnya nomor 4, silahkan. Yal'abul waladu bil qurrati. Anak laki-laki itu bermain bola. Iya. Coba dalam ingatan Ibu yang bermakna bola itu roknya bertasdid apa tidak? Bil qurrati pakai. Ya, itu nanti dibenahi ya, Bu. Itu roknya tidak pakai tasdid. Enggak pakai ya, Pak Guru? Iya. Bil qurrati. Ya. Kita lanjut berikutnya, nomor 5, silakan. Yakhrujul ustazu minal fasli. Ya, baik. Apa maknanya? Guru itu keluar dari kelas. Iya, baik. Berikutnya, nomor 6. Nomor 6. Tadhabu. Tadhabu, Pak. Triana. Bu Suryana. Saya ya. Tazhabul ummu ilal bustani. Iya, baik. Apa maknanya? Ibu pergi ke taman. Iya, oke. Berikutnya, nomor 7, silakan Bu Suryana. Yang tantiru saihun sayarot tuh. Coba ulang, Ibu. Yang tantiru as-saihu saihun sayarota
Sayarota. Lebih teliti lagi, Bu. Yan tantiru. Yan Dieja bila perlu tantirus. eja. Supaya Yan dia tan terbiasa dengan cara membaca yang benar. yan ta terus sa ihun sahihu saihu ya ini Sahihu. saihus sayarota Sayarota. Coba sekali lagi. yan ta terus saya tantirus saihus sayarota. Ya. Apa maknanya? Turis menunggu mobil. Iya, baik. Coba ulang baca yang nomor 7 yang pertamanya, Bu. Coba. Saya yang baca. Iya, betul. Suryana seorang. Kata yang pertama, Bu. Yang ini. Mana? 7. Nomor 7. Ya. Dahaba. Bukan, Bu. Yang nomor 7, Bu. Nomor 7. Yan tantirus. Coba dieja, Bu. Ya nun. Ya nun. Ta. T. Terus. Sebelum huruf ro ada huruf apa, Bu? T. T. Po. Huruf apa namanya, Bu? T. Huruf apa? To. To. Huruf to. Do. Ada titiknya, Bu. Ada Do. titiknya. Do. 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 Huruf do. Tanziru. Yang tanziru. Yang Z. Jadinya Gimana bacanya? Z. Yang tanzirus saihus Fokus sayarota. ini aja. Fokus ke kata yang pertama itu saja. Masalahnya ada di situ. Fokus di situ aja, Bu. Ya. Do. Jadinya Z. Iya, bagaimana jadinya? Kalau ada titiknya, do. Nggak ada titik. Do. Kalau nggak ada titiknya, to. Do. Ya, silakan dipraktikkan. Yan ta Yang Z. Jadinya Z. Iya. Yang tanziru. Kan yan tazirus. Iya, baik. Jadinya yan taziru. Yan taziru. Tanzi. Jangan pan ya, Yan jangan yan pan ya. Jangan yan pan karena di situ nunnya hanya ada di awal. Yan taziru. Coba Bu Yan Surya. ta Ziru. ziru. Yan ta zirus. Go. Iya, baik. Nomor 8 ada ibu-ibu sekalian yang sudah punya pilihan cocoknya apa untuk nomor 8? Sudah. Biar Apa, Bu Ros? al-amilu as-safinatu. As-safinata. Apa itu? Bagaimana jadinya? Pekerja itu mengendarai kapal. Apa tidak terbalik dengan nomor 7? Ya. Nah, Iya. iya. Tadi yang Balik saya mah itu. Saya mah mbak itu. ini aja sih jadinya. Lebih cocok. Lebih cocok namanya.
Kalau yang ini Yantazirul amilu gitu ya. Amil, ya. Yantazirul amilu as-sayyarata gitu. Ini kan kali ini as-sayyarah untuk jarak dekat ya. Jarak dekat. Lebih cocoknya kalau yang ini nomor 8 yang besar Al-amal. Ya, asafinah nih. Ada asafinah. Baik, nomor 8 ya. Nomor 9. iya. Mana Pak Guru? Apa? Silakan, Penny. Aja ya Ilat. jarak. Jaro. Aldo itu Doa. Doifu. doifu Fi. Tahin. Fakir. Doa. Ya. Baik. Yang lain bagaimana? Sama dengan Bu Penny atau beda? Nomor 9. ya cerita ibu. Coba, Bu Ros. Oh, salah. Cerita ibu fisari. Ya, jerit tolibu Fisari. fisyari. Apa mananya? Anak laki-laki itu berjalan di jalan raya. jalan. Mana yang berjalan? Ya jeri. Ya jadi Yang lain apa namanya artinya jeri? Ya jeri jalan. lari. Lari. Kirain jalan. Anak Nomor terakhir berarti apa? Ya. Nama Pak Guru? Nomor terakhir Ya, Nomor dulu. terakhir, saya boleh. kan Bu Supeni. Oh. Yahduru duru al-ghaibu al-muhadarata. Baik, alif lamnya dimantepin. Yahduru Yahduru al-ghaibu al-muhadarata. Ya, baik. Aldo Kata yang kedua ini. Alnya syamsiyah apa al-qamariyah nih? Bentar. Yahduru al-ghaibu berapa ya? Ya. Ini masih alamnya masih alam sadar ya. Masih alam sadar gitu. Nanti sampai pada masanya nggak perlu dipikirin lagi, udah itu otomatis aja gitu. Walal dolin apa dolin? Labo. Ya. Coba ingat ya dulu. Walat do. Iya. Itu menghadiri Iya. Samsia ya. Iya, baik. Itu dia ibu-ibu sekalian latihan kita. Yang bagian pertama sudah lancar kecuali ada tadi yang pilihan kata ya boleh saja, tetapi ada yang lebih cocok melihat konteks dalam kehidupan sehari-hari. Untuk latihan berikutnya ini ibu-ibu sekalian ya dicoba secara mandiri terlebih dahulu ya. Manakah yang cocok? Ini kan ada 3 pilihan yang ada di dalam kurung untuk setiap topik. Apakah pilihan pertama, pilihan kedua, maupun pilihan ketiga. Ada yang harus dipertimbangkan dari aspek maknanya. Ada yang harus dipertimbangkan bukan hanya aspek makna, tapi bentuk fiilnya. Gitu ya, bentuk fiilnya. Dipertimbangkan antara bentuk dan dari segi makna. Nah, kemudian yang jim apa latihan kita ini melengkapi dengan maf'ulun bih. Ya, dilengkapi dengan maf'ulun bih katanya gitu ya. Ini sekali, ini 2 kali. Satu kata dipakai 2 kali. 1 kali pertama kata tersebut itu tidak pakai alif lam. Pada kali kedua, kata yang sama pakai alif lam. Gitu ya.
untuk yang jim. Sedangkan dal nanti latihan kita adalah menjawab pertanyaan. Sementara yang H nanti itu adalah membuat pertanyaan. Jawabannya sudah tertulis. Boleh dicoba dulu secara mandiri. Nanti kita akan lihat hasil belajarnya pada pertemuan kita yang akan datang. Ada pertanyaan konfirmasi mungkin Ibu-ibu Ya, sekalian? dengan kata yang sama tadi Pak Guru jimnya itu. Yang Jim. Ya, ini latihan yang jim. Itu 2 ya jawabannya. Tapi Ya. dengan kata yang sama ya. Kata yang sama. Yang pertama, sekali dalam kondisi kata tersebut nakirah istilahnya. Yang kedua dalam ma'rifah. Secara sederhananya, yang pertama dia pakai alif lam, yang kedua dia pakai alif. Tapi boleh juga Guru, berarti ma'rifahnya itu isinya satu nomor itu 2 macam ya? satu macam saja, di 2 kondisi. Misalnya kitaban, al-kitabah misalnya. Atau ma'rifah yang lain seperti mudhof ilaih. Kalau udah ada idenya sampai di sana. Kitaban, kitabal ustadzi misalnya begitu. Tapi kalau ingin mulai dari yang mudah, cuma tidak pakai alif lam, kedua pakai alif. Oh, ma'rifahnya boleh dengan Boleh mudhof yang ilaih. lain. Boleh yang lain. Atau boleh dengan kata yang berbeda. Boleh. Tetapi intinya bahwa ini ya maf'ul bih yang sesuai, sekali nakirah, sekali ma'rifah. Oh, boleh dengan kata yang lain boleh juga. Boleh kata yang lain. Berarti 2 kata ya, yang satu Boleh 2 kata, 1 kata, atau itu boleh. Yang penting ada yang ini yang mau ditekankan di sini adalah bagaimana maf'ul bih ketika dia nakirah, ketika dia ma'rifah dan pahami insyaallah ya Ibu-ibu sekalian. Iya Pak Guru. Ya, baik. Dengan demikian maka ini adalah akhir dari kajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan ini bisa membantu kita untuk lebih kuat mengingat apa yang sudah kita pelajari. Kemudian membantu kita untuk menambah pemahaman yang bersifat, menutupi yang bolong-bolong. Ini menjadi berkat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Ibu-ibu sekalian untuk partisipasi aktifnya. Mohon maaf untuk kekurangannya. Di akhir mari kita syukuri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Guru. Ya, sama. Guru.